Suatu hari, Lilis harus pergi ke rumah sakit. Saat memasuki tempat itu, dia langsung tahu kalau ada yang gak beres. Di koridor, dia melihat 3 dokter. Salah satunya terlihat nyeleneh. Dokter mana yang kurang waras? Yang sebelah kanan, dia punya mata dan giginya serigala. Bajunya juga tidak punya tanda pengenal. Jauh-jauh dari dia deh, Lilis. Lilis tetap ngotot gak mendengarkan saran kita dan langsung masuk ke ruangan dokter tersebut. Dokter bilang dia perlu mengoleskan krim pelindung ke tubuh Lilis, tapi sebetulnya dia cuma mau mengetes krim itu. Setelah mengoleskan krim ajaib ini, dokter menyuruh Lilis memilih salah satu dari 3 wadah yang harus dimasukinya. Wow, rumah sakit yang aneh. Salah satunya berisi limbah beracun, di wadah kedua terdapat zat asam yang bisa menembus daging. Wadah ketiga berisi lava gunung berapi yang tahun lalu hampir merusak seluruh kota. Wadah mana yang harus dipilih Lilis? Kali ini Lilis menjatuhkan pilihan yang tepat, dia memilih tong berisi lava. Gunung berapi itu meletus tahun lalu, jadi lavanya sudah padat dan dingin. Oke, dia berhasil melalui eksperimen pertama. Kemudian, dokter memberinya 3 pil. Dia bilang pil merah bisa membantunya melihat masa lalu, yang biru bisa melihat masa depan, dan yang kuning bisa membaca pikiran orang lain. Pil mana yang harus dipilih Lilis? Kali ini Lilis cukup pintar, dia memilih pil kuning tapi tetap mencurigainya sebagai eksperimen lain. Dia memang meminum airnya tapi tetap menahan pil itu di dalam mulut. Sebetulnya, ketiga pil itu beracun. Saat dokter pergi dari ruangan itu, Lilis segera membuang pilnya lalu melarikan diri. Wah, coba ke IGD aja. Di sana kamu nggak akan bertemu dokter aneh ini kok. Yeni sedang memasak makan malam untuk teman-temannya. Saat semuanya sudah duduk mengelilingi meja, tiba-tiba dia tahu kalau salah satu temannya kurang menyukai hidangannya. Kamu tahu yang mana? Miko. Dia diam-diam memberikan makanannya ke anjing Yeni. Sudah menjadi rahasia umum kalau rumah seram ditinggali penyihir dan gak ada seorang pun yang mau melihatnya. Maria berada di dalamnya, tapi kelihatannya dia cuma sendirian. Bagaimana mungkin? Siapa bilang kalau gak ada penyihir yang bernama Maria? Dia juga pernah muda dan cantik, tapi kemudian mendapat kutukan. Suatu kota menerapkan aturan aneh. Semua penduduk pria harus bercukur rapi, tapi nggak boleh mencukur dirinya sendiri. Di kota tersebut cuma ada 1 orang yang punya izin untuk mencukur mereka, seorang penata rambut yang sudah berumur 40 tahun. Tapi, siapa yang mencukur penata rambut itu dong? Nggak ada, dia seorang wanita. Alia bertemu dengan orang asing dan segera mengenalnya. Dia belum pernah melihatnya dan belum pernah ada seorang pun yang pernah memperkenalkan orang itu ke Alia. Dia bukan seleb maupun orang hebat. Jadi, bagaimana Alia mengenalnya? Laki-laki itu adalah saudara kembar dari teman Alia. Budi seorang tukang semir sepatu, dia menawarkan jasanya ke para pejalan kaki yang berlalu lalang secara cuma-cuma. Tapi mereka yang menerima tawarannya akan membayarnya juga. Bagaimana bisa? Yang gratis cuma sepatu sebelahnya. Mereka tentu nggak mau berpenampilan aneh dengan satu sepatu aja yang terlihat bersih kan? Jadi, terpaksa deh harus bayar biaya semir untuk sepatu sebelahnya juga. Raja memerintahkan ketiga putrinya untuk menaruh 3 periuk yang sama, airnya juga sama di atas api. Dia berjanji, siapapun yang airnya mendidih pertama kali akan menjadi pewarisnya. Ternyata, periuk putri ketiga yang mendidih duluan. Bagaimana bisa? Kedua kakaknya terus membuka dan menutup periuk itu untuk mengecek airnya. Tapi putri bungsu membiarkan periuknya tetap tertutup. Mau soal matematika nggak? Ah, ini cuma perlu logika kok.
Coba cari tahu, gimana caranya dapat angka 200 dari 188? Kamu cuma boleh menggunakan satu garis. Beri garis lurus yang memotong angka 188 secara horizontal. Dengan begini akan didapat 2 angka 100. Si A berumur 25 tahun pada tahun 2000, tapi dia malah berumur 20 tahun pada tahun 2005. Bagaimana mungkin? Orang ini hidup di era sebelum Masehi. Seorang pria mau pergi ke pesta temannya, dia bilang ke istrinya kalau dia akan pulang sebelum matahari terbit. Dia pun bersyukur, lalu meninggalkan rumah. Kemudian dia pulang sebelum matahari terbit seperti janjinya. Tapi kok brewoknya sudah panjang dan lebat? Bagaimana mungkin? Mereka tinggal di tempat yang mengalami malam kutub. Malam ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Seorang cowok sedang berkendara dari Jakarta menuju Bandung. Sebelum sampai tujuan, dia baru tahu kalau salah satu ban mobilnya bocor sejak awal perjalanan tadi. Tapi dia berhasil sampai di tempat tujuan dan mobilnya juga baik-baik saja loh. Bagaimana mungkin? Yang bocor ban serepnya. Direktur keuangan sebuah perusahaan besar akhirnya berhasil meyakinkan rekanan baru untuk menandatangani kesepakatan penting. Dia memasukkan dokumen ini ke map, lalu meninggalkannya di meja kantornya. Saat dia kembali keesokan harinya, map itu sudah hilang. Direktur itu mengumpulkan semua karyawan kantor dan menginterogasi mereka. Petugas kebersihan bilang dia sibuk mengepel lantai dan tidak tahu menahu kondisi di sekitarnya. Desainer menjelaskan dia seharian di ruangannya. Sebagai seniman, dia juga nggak tertarik dengan dokumen itu. Si akuntan mengaku kalau dia sudah masuk ke ruangan Pak Direktur untuk minta tanda tangan dokumen. Tapi ruangannya kosong, jadi dia segera pergi. Siapa yang mengambil map berisi kesepakatan itu? Desainer, Pak Direktur nggak secara spesifik menyebutkan map yang hilang. Bagaimana dia tahu kalau isinya dokumen kesepakatan? Eric cuma memakai kaos kaki hitam atau putih. Suatu pagi, dia harus segera bersiap-siap untuk menghadiri rapat penting dengan rekanan baru. Tapi tiba-tiba mati listrik. Cowok itu punya 10 kaos kaki putih dan 10 kaos kaki hitam, tapi semuanya tercampur. Dia nggak mau kelihatan konyol di tempat kerjanya dengan pakai kaos kaki yang tidak berpasangan. Kalau di kamarnya gelap gulita, berapa kaos kaki yang harus dia keluarkan dari laci agar warnanya sesuai? Tiga kaos kaki sudah cukup kok. Dalam satu set yang terdiri dari 3 kaos kaki, dia akan mendapat 2 kaos kaki dengan warna yang sama. Suatu malam ada vampir lapar yang membuntutimu di jalanan sepi. Tiba-tiba, kamu melihat sebuah rumah yang pintunya terbuka lebar. Kamu pun bersembunyi di situ dan si vampir tidak bisa masuk ke tempat persembunyianmu karena kamu segera mengunci pintu, tapi ia menunggumu di luar. Tenang, kamu masih punya harapan kok. Ada 3 pintu yang bisa meloloskanmu dari situ. Saat kamu membuka pintu pertama, ada lava cair. Bukan yang ini. Pintu kedua menuju ruangan berisi sejumlah tarantula sebesar kepala. Astaga! Dan dari pintu ketiga, kamu bisa mendengar gonggongan anjing besar di dalamnya. Bikin takut aja. Apa yang harus kamu lakukan? Tunggu saja sampai pagi. Vampir nggak akan tahan dengan sinar matahari. Penguntitmu itu juga akhirnya meninggalkanmu kok. Kamu terjebak di ruangan yang mulai dipenuhi air keran. Di ruangan itu tidak ada jendela, pintunya juga tertutup dan disegel. Tapi kamu punya alat pel dan ember besar. Nah, bagaimana caramu keluar dari situ? Matiin aja kerannya. Beres. Yani memberitahu bosnya kalau seseorang telah mengambil dokumen rapat yang telah dia siapkan. Dia juga menambahkan kalau dia sempat melihat seseorang berpakaian rapi, bersarung tangan, dan memakai masker hitam. Ya, utamakan keselamatan. Orang itu juga memakai 3 cincin di jarinya. Bosnya tidak percaya dengan cerita Yani. Kenapa? Yani bilang orang itu pakai sarung tangan. Gimana dia bisa tahu kalau di jarinya ada 3 cincin? Mungkin dia lupa belum ngeprint dokumen itu.
Pemilik hotel sedang mengecek kemajuan hotel yang dibangunnya di lokasi konstruksi. Dia sudah punya rencana besar dan ingin membuka hotel itu secepatnya. Suatu saat, dia meninggalkan kopernya yang berisi dokumen penting di atas meja. Seorang pekerja mengambil koper itu, lalu kabur. Si pemilik hotel tidak melihat pelakunya, tapi dia segera menghubungi polisi. Ada 3 tersangka. Arsitek bilang dia sedang menghubungi penyedia listrik karena tempat ini memang belum teraliri listrik. Desainer memberitahu polisi kalau dia sedang membeli cat dinding yang berkualitas. Tukang listrik bilang dia sedang berada di ruang bawah tanah mencoba memperbaiki bohlam yang pecah. Detektif segera tahu pembohongnya. Apa kamu juga tahu? Tukang listrik. Bagaimana dia memperbaiki bohlam yang pecah kalau di situ belum ada listrik sama sekali? Ah, dasar pembohong.